memanjangkan usianya dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang bermanfaat ala hadininya wa kulliyatin salihah wa rahmatul sunnati sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kajian Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala musta'id wa tadakkur wa tadkir wa nafa'a wa ittifaq wa ibadah wa istifadah wa ta'ala tanassuk fi kitabillah wa sunnati rasulih ta'ala khair ittiba'a ma'radatillah wa qurbi wa thawabi. Al-Alim Ar-Rabi'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa nafa'na fi dzarain amin. Al-Alim Ar-Rabi'. Kita sampai ke kendala yang keempat dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa kendala dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau rintangan dari luar yang harus kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Sebab kalau tidak mau orang dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia menghadapi rintangan-rintangan dan kendala yang berasal dari dalam dirinya sendiri, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang lalu, atau yang berasal dari luar, kendala dari luar. Nah, mujahadah kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa mengatasi kendala dan rintangan ini dalam keadaan yang benar, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan mujahadah atau bersungguh-sungguh, berusaha bersungguh-sungguh dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, usaha yang sungguh-sungguh itu jangan diartikan sempit. Usaha yang sungguh-sungguh pokoknya saya sholat terus atau ngaji terus. Usaha yang sungguh-sungguh itu dalam artian yang sangat luas. Sholat, ngaji, tasbih, zikir itu adalah sebagian kecil dari usaha kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah dirincikan oleh Imam Ghazali. Kita sampai di kendala yang keempat. Apa kendala yang keempat dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-Alim Ar-Rabi'. Kendala yang keempat adalah asy-syada'id wal masa'ib. Kendala yang keempat adalah segala perkara yang menyulitkan dan segala musibah yang terjadi di dalam hidup. Di dalam hidup ini kita punya permasalahan bermacam-macam, kompleks. Mulai kita lahir sampai saat ini dan sampai kita wafat, dan manusia dari mulai Adam sampai hari kiamat, ketika dia turun ke bumi ini, ke dunia ini, maka dia akan mengalami, pasti dia akan mengalami berbagai macam kesulitan hidup, dan dia pasti akan mengalami berbagai macam musibah. Pasti. Kok bisa? Setiap manusia ya, sebab ini kita ini diturunkan ke dunia, dan dunia itu darul mahna. Dunia ini adalah negeri ujian. Jadi tidak ada satu orang pun
yang selamat dari ujian di dunia ini. Tidak ada satu orang pun yang selamat dari musibah di dunia ini, karena kita ini berada di negeri ujian, di negeri musibah. Bagaimana orang berada di negeri musibah selamat dari musibah? Nah mungkin, karena ini tempatnya ujian. Dunia ini tempatnya musibah, tempatnya ujian, maka tidak ada satu orang pun yang selamat dari musibah dan ujian dan bencana. Kalau ada satu orang, kalau ada makhluk yang pantas selamat dari musibah, maka yang paling pantas itu adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling taat kepada Allah, orang yang paling jauh dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling mencintai Allah dan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita lihat hidupnya Rasulullah SAW ada musibahnya, ada ujian. Ya penuh ujian dan musibah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Tidak ada musibah dan ujian yang kita alami ini tidak ada seujung kukunya dengan musibah dan ujian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Ya sebab Rasulullah sudah tinggal di negeri ujian. Darul Mihnah, dunia. Nah, berarti kita juga akan mendapat musibah dan ujian di dunia ini. Ya pasti kita akan mendapat musibah dan ujian. Kalau ujian dan musibah ini pasti kita dapatkan, berarti ini problem berikutnya. Bagaimana kita menghadapi musibah dan ujian yang ada di dunia ini, yang kita tidak mungkin bisa menghindarinya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam ayat suci Al-Quran, wala nabluwannakum. Kata Allah, kami Allah pasti akan mendatangkan ujian buat kalian. Allah sudah berjanji di dalam ayat suci Al-Quran. Jadi tidak ada satu orang pun di antara kita yang selamat dari musibah dan ujian. Semoga kita dijauhkan dari musibah dan ujian yang menjadikan kita itu menggerutu, yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah, karena itu pasti terjadi, maka kita harus tahu cara menghadapi musibah dan ujian hidup ini. Wa innama kifayatuha bisabri 'alaiha. Bagaimana cara kita menghadapi ujian ini, menghadapi musibah? Bagaimana cara obat untuk musibah ini apa? Obatnya musibah di dalam hidup. Sebab Allah tidak mungkin mendatangkan penyakit kecuali ada obatnya. Allah tidak mungkin mendatangkan kesulitan kecuali ada jalan keluarnya. Allah tidak mungkin mendatangkan ujian kecuali suatu saat dia akan menyingkap ujian tadi. Dan di dunia ini, setelah kita sakit, Allah menyembuhkan, datang sakit berikutnya. Allah menyembuhkan lagi, datang sakit berikutnya. Allah menyembuhkan lagi. Tidak ada orang, loh kemarin saya sudah sakit, sekarang kok sakit lagi? Ya mungkin kamu di tempatnya penyakit. Loh kemarin saya baru kena musibah, sekarang kok saya kena lagi? Ya memang kamu itu tempatnya musibah, di negeri musibah. Loh kemarin saya baru mengalami kesulitan, sekarang ada kesulitan lagi. Ya memang kau di negeri kesulitan, tapi di negeri kesulitan ini pun Allah memberikan jalan keluar demi jalan keluar, kesembuhan demi kesembuhan, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Tidak ada obat untuk menghadapi semua itu kecuali sabar. Kecuali sabar.
Sabar itu apa sih? Sabar itu menundukkan ego yang ada di dalam hati dan memikul segala ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Menundukkan ego dan hawa nafsu di dalam hati dan memikul ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada saat kita memikul, kita tekan ego kita dan hawa nafsu kita, sehingga ketika kita memikul ujian tadi, kita tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak benar dan tidak berbuat sesuatu yang tidak benar. Itu namanya sabar. Nah, yang namanya sabar itu mesti pahit. Ada sabar itu enak. Nah, makanya saya pernah sampaikan, sabar itu satu akar kata dengan sibrun. Sabrun itu satu akar kata dengan sibrun. Sibrun itu artinya jadam. Jadam itu adalah obat yang diambil dari getah sebuah pohon, dari getahnya sebuah pohon, biasanya untuk obat penyakit kulit, untuk membersihkan darah yang kotor, untuk kecantikan. Obat jadam itu rasanya pahitnya luar biasa. Makanya ada orang mengatakan as-sabru kas-sibri. Sabar itu rasanya kayak jadam. Kalau kita sudah ngomong sabar, itu tidak ada ketawa. Sabar itu tidak enak. Tapi biasanya puyar itu menyembuhkan. Puyar itu menyembuhkan. Orang yang tidak paham, sakit dikasih puyar, wah ini jahat. Saya disuruh lawan puyar rasanya tidak enak. Padahal puyar yang kamu telan itu bisa menyembuhkan penyakit kamu. Nah, puyarnya musibah dan ujian dunia adalah as-sabr, sabar. Orang yang sabar di dalam ayat disebutkan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyertai orang-orang yang sabar. Ma'a, ada kata ma'a. Ma'a itu menyertai. Ada yang menafsirkan Allah, apa maksudnya Allah menyertai orang-orang yang sabar? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang selagi orang itu sabar. Kalau orang itu tidak sabar, Allah tidak bersama dia. Apa maksudnya Allah bersama dia? Ditafsirkan Allah bersama orang yang bersabar, yaitu Allah mendukung orang yang bersabar. Selagi kita bersabar, yang mendukung kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa makna Allah bersama orang yang bersabar? Maknanya Allah akan menjaga orang yang bersabar. Orang yang bersabar disertai Allah, maksudnya Allah menjaga dia dimanapun dia berada saat dia terus bersabar. Saat dia tidak bersabar, penjagaan Allah tidak ada buat dirinya. Nah, jadi sabar ini penting sekali. Nah, di zaman ini, di era yang katanya era modern ini ya, semuanya serba cepat, semua pakai gadget. Orang dulu mau tulis surat sampainya berapa bulan baru sampai. Zaman sekarang apa? Tulis surat berapa detik langsung sampai ya. Bukan cuma antar kota, antar negara cepat. Dan kabar itu sudah cepat. Zaman dulu orang mau makan, bahannya dicari satu-satu, diolah satu-satu, mau masak cari kayu bakar. Zaman sekarang orang semua sudah dilatih instan, tuangkan jadi cepat. Zaman dulu orang mau pergi ada yang jalan kaki, naik kuda, naik sapi. Zaman sekarang naik mobil cepat. Zaman dulu orang mau pergi haji. Waduh, kalau mau pergi haji itu yang nganter satu desa, naik kapal berapa bulan? 3 bulan.
kadang-kadang sudah tidak diharapkan datang lagi, soalnya naik kapal ya, naik kapal. Zaman sekarang malah umroh sebulan 2 kali, sebulan 3 kali. Sudah tidak ada yang ngantar lagi, sudah berita biasa. Ada orang makan pagi di Jeddah, makan malam sudah di Indonesia. Tapi segala sesuatu yang serba cepat ini ada efeknya dalam hidup manusia. Efeknya orang zaman sekarang ini nggak sabar. Semuanya ingin cepat jadi, semuanya ingin serba instan. Lalu disuruh belajar sedikit, wah ini nggak selesai Minhajul Abidin. Sudah berapa tahun ini Minhajul Abidin kita bahas nggak selesai. Malas, tutup aja. Mau pinter tapi malas. Mau dapat titel potong jalan, malas belajar. Mau kaya, malas kerja. Akhirnya semua kena instan, semuanya kena kanker ya. Di dalam badannya kena penyakit, di dalam hidupnya kena penyakit, di dalam otaknya kena penyakit. Nah ini efeknya orang sekarang ini jadi malas dan terkikis di dalam dirinya ini sifat sabar, padahal sabar ini obat hidup. Obat hidup adalah sabar. Siapa yang tidak bersabar di dalam hidupnya, maka dia akan menemui berbagai macam penyakit di dalam hidupnya. Alhamdulillah. Kata Imam Ghazali, wa inna ma kifayatuha bis-sabri 'alaiha. Yang mencukupi atau yang menahan atau obat bagi segala kesulitan dan musibah itu adalah satu, bersabar terhadap musibah dan kesulitan-kesulitan itu. Nah, jika engkau sudah mengetahui obatnya cuma sabar, fa'alaika bis-sabri fil mawatini kulliha, maka wajib bagi kamu untuk bersabar di segala kondisi, di segala tempat, di segala keadaan. Wajib kamu itu mendahulukan sifat sabar, karena tidak ada obat di dalam hidup ini kecuali sabar. Kan kita ini tidak bisa berkehendak, kita kan nunggu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam penantian itu orang harus sabar. Dan menanti itu sesuatu yang tidak enak. Tapi ketika kita merasakan sesuatu yang tidak enak, ingat ini adalah uyer yang akan menyembuhkan kita. Dan ketika kita menanti dan menanti itu tidak enak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai penantian kita ini sebagai mujahadah, sehingga Allah akan berpihak kepada kita. Orang kerja pasti kan cari rezeki, yang memberi rezeki siapa? Allah. Jadi kita sabar nanti. Loh, saya sudah kerja bertahun-tahun tapi kalau rezekinya belum datang, ya sabar. Nanti. Yang penting jangan malas. Sabar itu bukan malas, bukan pasif. Sabar itu berusaha, tadi bersabar atas ketentuan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar ketika kita sakit, kok belum sembuh-sembuh ya, itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar ketika kita mendapat ujian keuangan, sabar ketika kita mendapat ujian rumah tangga, sabar ketika kita diuji dengan tetangga, sabar ketika kita diuji dengan keluarga, sabar ketika kita diuji dengan ketentuan Allah yang dari langit. Ketentuan Allah dari langit, ada kematian, ada sakit, ada perusahaan yang bangkrut, dan berbagai macam ujian dari langit. Yang menentukan semua itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan berusaha untuk keluar dari berbagai macam musibah, tapi harus disertai kesabaran. Bersabar atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, yang pasti, Allah tidak mungkin memberikan ujian kepada kita yang kita tidak mau. Tidak
Tidak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa yang dia tidak mampu memikul. Tidak mungkin. Allah itu Maha tahu, Allah Maha pandai. Kita saja tahu, apalagi masa Allah tidak tahu. Kalau ada anak SD, kita memberi pertanyaannya, kita paham nggak? Ini pertanyaan harus disesuaikan dengan anak SD. Tidak mungkin kita punya anak SD, kita kasih pertanyaan mahasiswa. Tidak mungkin, kita ajak paham. Oh ini kamu kelas berapa? Saya kelas 1 SD. Pertanyaannya seperti ini. Kita manusia paham memberi ujian kepada anak itu ada tingkatannya. Anak SD, nah mungkin saya kasih pertanyaan anak SMP. Kita saja tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dan memberi ilmu kepada kita. Tidak tahu, nggak mungkin. Allah Maha tahu. Jadi Allah tahu kalau kita ini tingkatannya masih TK, ujian dari Allah itu pasti ujiannya yang kelas TK. Tidak mungkin dikasih ujian Nabi. Kalau kita masih tingkatannya tingkatan SD, pasti ujian yang diberikan Allah ke kita ini ujian yang SD, tidak mungkin ujian SMP. Jadi tidak usah khawatir. Allah itu tahu tingkatan kita seperti apa dan ujian kita itu seperti apa. Hanya saja kadang-kadang ada orang yang melakukan sesuatu melampaui batas, dia sendiri yang cari-cari membebani dirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu urusan dia sendiri. Nanti akan kita bahas satu persatu. Apa yang sudah ditentukan Allah untuk kita, kalau kita jalani, pasti kita bisa melakukannya. Tapi kalau kita menjalaninya tidak benar, kita yang cari masalah, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sendiri yang membebani diri kita sendiri, sehingga jalan keluarnya kan tidak datang-datang ya. Salah satu contohnya Nabi Musa alaihissalam, kata para ulama itu disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, waktu Nabi Musa mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari Khidir. Nabi Musa jalan dengan salah satu muridnya. Allah sudah memberitahu ciri-ciri tempatnya Khidir. Ciri-ciri tempatnya itu nanti ketika kamu bawa ikan kamu yang sudah mati itu kembali hidup lagi. Nah itu ciri-cirinya di situ ada Khidir. Pada waktu lewat bersama muridnya jalan, ikannya itu hidup lagi, tapi muridnya lupa tidak menyampaikan kepada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa itu jalan melewati tempat yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melewati kadar yang sudah ditentukan Allah, Nabi Musa kecapean. Makanya dia mengatakan, atina bada'ana laqad lakina min safarina hadza. Kita yang kecapean sekarang. Padahal kalau dia sesuai dengan yang ditentukan Allah, tidak mungkin dia kecapean. Karena Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang melampaui batas. Tapi karena sudah kelewatan, Nabi Musa merasakan capek. Kata sebagian ahli tafsir, Nabi Musa merasakan kecapean karena dia sudah melewati batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu hikmah saja. Hikmah. Sama juga seperti para sahabat ketika Allah mewajibkan puasa, para sahabat Rasulullah SAW ada yang mereka berinisiatif sendiri. Selama bulan Ramadan saya tidak mau mendatangi istri saya, termasuk diantaranya saya tidak mau mendatangi. Dan sudah melampaui apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berinisiatif sendiri, kemudian dia melanggar sendiri inisiatifnya. Seperti yang disebutkan di dalam tafsir. Akhirnya keesokan hari di bulan puasa itu Sayyidina Abbas berbicara kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah melanggar janji saya sendiri. Kenapa? Saya berjanji kepada diri saya sendiri selama bulan Ramadan saya tidak akan mendatangi istri saya, tapi ternyata tadi malam saya datangi istri saya.
Kemudian sahabat yang lain, kami juga ya Rasulullah. Ternyata mereka itu sama-sama berinisiatif, tidak mendatangi istrinya, tapi gagal semuanya. Kemudian turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan mereka karena itu tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan membuat aturan yang memberatkan diri kita sendiri. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, itu yang pas untuk kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Hancurnya umat-umat terdahulu karena dia mewajibkan sesuatu untuk diri mereka yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membuat aturan yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka hancur. Nah, sabar ini harus kita sanding sifat sabar ini di segala tempat, di segala waktu. Wa inna ma dzalika li amrin. Kenapa kita harus menyandingnya? Karena ada dua alasan. Kenapa kita harus menyanding sifat sabar? Ahaduhuma, alasan pertama, lil usuli ilal ibadah wa usulil maksud minha. Alasan pertama, agar kita bisa melakukan ibadah, mencapai ibadah, agar kita bisa beribadah kepada Allah, dan kita mencapai maksud dari ibadah itu, yaitu mencapai Allah Subhanahu Wa Taala, kedekatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alasan pertama kenapa kita harus bersabar, agar kita bisa beribadah dengan baik dan kita mencapai tujuan dari ibadah itu sendiri, yaitu mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, memfokuskan hidup kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berpaling dari Allah, maka kita harus punya sifat sabar. Kok bisa seperti itu? Fa inna mabna amril ibadah kuliah ala sabr wa ihtimalil masyaqqat. Karena fondasi dari ibadah secara keseluruhan hakikatnya adalah sabar. Orang yang tidak sabar, dari mana dia bisa beribadah? Orang yang tidak sabar, dari mana dia bisa bangun subuh terus setiap hari? Kalau dia tidak sabar. Kalau dia tidak punya sifat sabar, ya dia nggak mungkin bangun sholat subuh terus setiap hari. Nggak mungkin dia sholat zuhur terus setiap hari. Nggak mungkin dia mau capek melakukan sholat sunnah. Nggak mungkin dia mau berpuasa. Kalau orang tidak sabar, dia pasti akan meninggalkan semua itu. Kalau orang tidak punya sifat sabar, dia tidak mungkin menghindari zina, tidak mungkin menghindari minum-minuman yang memabukkan, tidak mungkin dia menghindari dusta, tidak mungkin dia menghindari riba. Kenapa orang bisa menghindari riba, bisa menghindari dusta? Ya karena dia bersabar dalam menghindari itu. Kalau tidak punya sifat sabar, dia tidak mungkin melakukan ibadah, sebab pondasi ibadah itu adalah kesabaran. Karena ibadah itu untuk ukuran seperti kita tidak enak, tidak nikmat ibadah itu. Tidak ada kenikmatan di dalam ibadah untuk orang seperti kita ini. Makanya kita disebut apa? Mukallaf. Apa artinya mukallaf? Mukallaf itu makhluk yang dibebani tugas-tugas. Kenapa kok dibebani? Ya karena kita masih terbebani dengan tugas. Kenapa kok kita terbebani dengan sholat? Harusnya kan orang sholat itu tidak terbebani. Kok kita terbebani dengan sholat? Karena kita masih punya keinginan-keinginan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya keinginan hawa nafsu, keinginan ego, kita masih mendengarkan bisikan setan, kita masih terpengaruh dengan gemerlap dunia, maka sholat yang seharusnya nikmat jadi beban.
Ngaji beban, puasa beban. Ada nggak yang bangun subuh tahu? Bangun subuh pasti sama nyeret selimutnya ini, sama berjuang. Dan ada orang bangun subuh, bangun subuh tahu kan? Bangun subuh masih baru tidur belum puas, ya tidurnya. Sekarang kita harus sholat. Ada nggak orang yang bangun subuh berdiri dari tempat tidurnya seperti orang yang mau bangun subuh piknik? Kalau giliran piknik mau diajak pergi kemana itu, bangun dari tempat tidur langsung mandi sama ketawa deh. Begitu giliran bangun dari tempat tidur untuk sholat subuh, masih di tempat tidur dulu. Berperang, selimut, wudhu, berperang di dalam dirinya. Duduk dulu makan, kemudian dia bangun, mau kena airnya juga males-malesan, mau sholatnya sama matanya setengah tertutup, setengah terbuka. Ya. Kenapa kok seperti itu? Ya, kamu ini masih mukhalaf, ya. Masih terbebani dengan ibadah. Kenapa saya terbebani dengan ibadah? Ya karena bisikan setan itu masih kuat di dalam dirimu, nafsu masih bercokol di dalam dirimu, dan gemerlap dunia ini masih berpengaruh di dalam dirimu, sehingga kamu punya keinginan-keinginan selain menuju kepada Allah. Jadi kamu tidak fokus kepada Allah, masih lirik kanan, lirik kiri. Makanya kamu perlu bersabar, Nah, nanti kalau kamu sudah sembuh dari penyakit nafsu, penyakit dunia, bisikan setan, kamu tidak sabar dalam sholat, tidak sabar ingin sholat terus, tidak sabar ingin ngaji terus, tidak sabar ingin zikir terus. Terbalik dari situasinya, karena kita masih penyakit di mana-mana spiritual. Makanya kita harus minum puyel sabar dulu. Nah, alasan pertama karena fa'inna mabna amril ibadah punya alasan. Seluruh ibadah itu dibangun di atas kesabaran, wahtimalil masyaqqah, dan menanggung beban. Seluruh ibadah yang kita kerjakan, fondasi ibadah itu dibangun di atas kesabaran dan memikul beban. Karena mukhalaf tadi, karena kita ditugasi. Orang yang ditugasi sesuatu berarti dia harus memaksa dirinya untuk melaksanakan tugas. Nanti kalau kita sudah mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan paham bahwa sebenarnya sholat itu bukan tugas, tapi sholat itu makanan kita yang sebenarnya. Makanya Rasulullah SAW kalau memerintahkan Bilal untuk adzan, bukan adzin ya Bilal, tapi arihni ya Bilal, tenteramkan hatiku ya Bilal. Karena Rasulullah kalau dengar adzan hatinya tentram. Beda dengan kita kalau dengar adzan baru sholat sudah adzan lagi. Adzan yang paling kita sukai cuma adzan maghrib kalau bulan Ramadan. Itu yang paling kita tunggu-tunggu. Selain itu tidak kita tunggu. Adzan yang paling tidak kita sukai di bulan Ramadan adzan sholat subuh. Berarti kita harus puasa lagi hari ini. Nah, tapi kalau Rasulullah SAW dengan adzan nikmat hatinya. Kenapa? Wa ju'ilat qurrata 'aini fis shalah. Allah menjadikan hobiku di dalam hidup ini adalah sholat. Hobinya Nabi Muhammad, kecintaannya Rasulullah di dalam hidup ini adalah sholat. Sholat kok cinta sama sholat itu dari mana ya? Karena dia mendapatkan kenikmatan. Kok bisa dia mendapatkan kenikmatan? Itu buah dari kesabaran. Orang yang sabar dalam beribadah, buah yang dia dapat nanti nikmat dalam beribadah. Orang yang sabar menjauhi maksiat, buah yang dia dapat nanti dia jijik terhadap perbuatan maksiat. Orang yang sabar dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun dari langit, buah yang dia dapat nanti dia akan menjadi orang yang tawakal. Itu buahnya. Orang yang sabar terhadap gangguan makhluk, gangguan
hidup, gangguan anak, gangguan orang tua, gangguan tetangga, gangguan teman. Sabar dia diganggu, uang yang dia dapat nanti dia akan menyandang akhlakul karimah, punya budi pekerti yang baik. Tapi harus minum puyernya dulu. Kalau tidak minum puyernya, dia tidak akan mendapat kesembuhan. Nah, ibadah semuanya dibangun di atas kesabaran dan memikul beban. Faman lam yakun saburan, siapa yang tidak menyandang sifat sabar, lam yasil ila syai'in minha bil haqiqah. Siapa yang tidak punya sifat sabar, maka dia tidak akan mencapai hakikat dari ibadahnya sama sekali. Tidak mungkin. Orang yang tidak sabar, dia tidak mungkin mampu beribadah. Tidak mungkin. Jadi sabar ini sangat penting sekali. Wadzalika anna man qasada ibadatullah ta'ala wa tajarrada laha istaqbalat musyaddat wa ni'aman wa masaib. Sebab orang yang di dalam hidupnya sudah memusatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah, saya mau jadi hamba Allah, saya mau menyembah Allah dengan benar. Kata beliau, siapa yang sudah memusatkan hatinya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat dia sudah berencana mendekat kepada Allah, sudah memusatkan tujuannya mendekat kepada Allah, istaqbalat syada'id, pasti kesulitan-kesulitan itu akan menyambut dia. Yang menyambut dia pertama adalah kesulitan. Istaqbalat syada'id, kesulitan hidup, ni'amun, berbagai macam bencana, wa masaibun, dan berbagai macam musibah. Begitu kita niat, saya mau jadi hamba Allah, saya mau nyembah Allah dengan benar, pertama kali setelah kita niat itu, kita mulai mendekat kepada Allah, yang pertama merangkul kita adalah segala macam kesulitan, musibah, bencana. Kok bisa seperti itu? Wah, saya tidak mau dekat kepada Allah, itu tidak sama seperti saya katakan. Karena itu sudah takdirnya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghujani hambanya dengan berbagai macam musibah, bencana, dan kesulitan. Biar apa? Biar naik kelas. Itu musibah, itu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau tidak dapat ujian, kapan naiknya? Kalau orang SD setiap ada testing dia bolos terus, nggak mau, saya mau sekolah tapi saya nggak mau ikut ujian. Ya kamu seumur hidup kelas 1 SD gitu. Kalau mau naik kelas 2 ya kamu harus menjalani tes kelas 1. Mau naik kelas 3 kamu harus menjalani tes kelas 2. Mau lulus masuk SMP kamu harus lulus SD. Mau masuk SMA kamu harus lulus SMP. Mau jadi mahasiswa kamu harus lulus SMA. Nah, begitu juga berarti hidupnya penuh ujian, penuh dengan ujian dan tugas-tugas di sekolah. Ketika dia berhasil lulus, dia dapat titel. Sama juga dari sisi spiritual. Kalau kita mau naik kelas, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyodori kita soal-soal kehidupan, ujian-ujian. Karena kita kan mau naik kelas, kan? Saya mau dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu titel tertinggi di dalam hidup. Ketika kita, ya Allah, berdoa, ya Allah, saya ingin dekat denganmu, ya Allah. Oh, kamu ingin dekat denganmu, berarti kamu harus dinaikkan makamnya, kedudukannya. Caranya gimana? Saya kasih tes biar cepat lulus, kasih ujian biar cepat lulus. Begitu kita lulus ujian, naik peringkat, ada ujian berikutnya, naik peringkat, ada ujian berikutnya.
dan begitu seterusnya. Karena terus ujiannya tidak berhenti-berhenti ya, sebab kedekatan di sisi Allah itu tidak ada ujungnya, tidak ada ujungnya. Makanya makhluk yang paling besar ujiannya adalah Nabi Muhammad. Nah, ada orang mau hidup di dunia ini tapi tidak mau ada ujian. Orang mimpi, mimpi. Ada orang bilang, saya jangan kena musibah, jangan kena ujian ya Allah, jangan dikasih sakit, jangan dikasih. Besoknya mati. Besoknya mati. Dia tanya di alam kubur, kok saya jadi mati malah? Ya kamu tidak mau ujian, tidak mau sakit, ya sudah mati. Kalau tidak mau ujian, tidak mau sakit, berarti kamu di akhirat aja. Di akhirat itu tidak ada ujian, tidak ada sakit. Kalau kamu orang baik, kamu di surga. Kamu orang buruk, ya kamu di neraka selama-lamanya. Kalau mau di dunia, ya harus merasakan sakit, merasakan ujian, harus merasakan musibah. Ada orang doa, ya Allah, saya tidak mau nanti kulit saya keriput, mata saya rapuh, gigi saya tanggal, rambut saya putih, umur 20 mati. Loh kenapa ya? Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai putih rambutnya, sampai tanggal giginya. Nah kalau kamu mau umurnya panjang, ya berarti ujiannya panjang di dalam hidup ini. Ya sudah, itu sunnatullah, itu hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalan mu'ammiru nunakkishu fil khalqi. Orang-orang yang kami tambah umurnya, kami makmurkan umurnya, bentuk tubuhnya kami kurangi ke bawah. Tambah umur makanya semakin murah, tambah umur dipanggil sudah mulai tidak benar. Tambah umur sudah minum obat A, obat B, obat C. Kok saya jadi seperti ini? Ya kan kita panjang umur. Awalan mu'amirhu loh, tapi ada simpulan umurnya panjang 100 tahun, tidak pakai kacamata, tidak minum obat, yaitu 1 di antara 1 miliar. Sebagian besar orang sunnatullahnya, orang panjang umur, badannya tambah lengkung. Itu sudah sunnatullah. Nah, orang yang mulai beribadah kemudian mengosongkan waktunya untuk mendekat kepada Allah, ingat-ingat, dia akan disambut oleh kesulitan, ujian, musibah. Kenapa kok seperti ini? Kok disimpulkan seperti ini? Seperti apa? Kenapa? Kesimpulannya kok seperti ini? Karena ada beberapa alasan. Nah, beberapa alasan itu nanti akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Mengapa orang yang mendekat kepada Allah kok disambut dulu oleh musibah dan ujian? Nanti ada beberapa alasan yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba anugerah, hamba rahmat, bukan hamba musibah. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alayna tawbah taghfir li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in rabbi isma' قتلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور
وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه مداد التخصيص والحمد لله في المدح والثناء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.